semuanya, apa kabar hari ini? Semoga hari ini semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dan seru, yaitu bagaimana cara memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, coba bayangkan, kalian sedang mengerjakan soal matematika dan merasa bingung harus mulai dari mana. Nah, jangan khawatir, ada seorang ahli bernama Giorgio Polya yang menemukan 4 langkah sederhana untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang cerdas. Nah, jadi setelah pelajaran ini, kalian akan tahu bagaimana cara berpikir teratur saat menghadapi masalah apapun, baik itu di pelajaran maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita mulai petualangan berpikir kita hari ini dengan materi strategi pemecahan masalah menurut Polya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang strategi pemecahan masalah menurut Polya. Nah, anak-anak, Polya membagi proses pemecahannya masalah menjadi 4 langkah utama. Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, memahami masalah, yang kedua, merencanakan penyelesaian, dan yang ketiga, melaksanakan rencana, dan yang keempat, memeriksa kembali hasilnya. Nah, sekarang kita akan bahas ini satu persatu dengan contoh sederhana ya. Nah, langkah yang pertama adalah memahami masalah atau bisa juga disebut dengan understand the problem. Nah, Ibu di sini ada menulis satu contoh soal yang itu adalah sebuah mobil menempuh jarak 120 km dalam waktu 3 jam. Berapa kecepatan mobil tersebut? Nah, langkah yang pertama adalah memahami masalah, artinya kita harus tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dalam contoh ini, yang diketahui adalah jaraknya 120 km dan waktunya 3 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil tersebut. Nah, jika kita sudah tahu apa yang diketahui dan yang ditanya, berarti kita sudah memahami masalah dengan baik. Nah, langkah yang kedua adalah merencanakan strategi atau cara penyelesaian. Kita harus berpikir cara apa yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Dalam soal ini, kita bisa menggunakan rumus kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Nah, jadi rencana kita adalah menggunakan rumus tersebut untuk mencari kecepatan. Nah, sekarang yang ketiga, kita melaksanakan rencana yang sudah kita buat. Kita masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus dan hasilnya adalah 40 kilo per jam. Artinya, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, ini adalah caranya. Kecepatan 120 km dibagi 3 jam sama dengan 40 km per jam. Nah, langkah ini adalah saat kita benar-benar menyelesaikan masalah dengan cara yang sudah direncanakan. Nah, langkah yang keempat ada memeriksa kembali atau look back. Nah, langkah terakhir adalah memeriksa kembali hasil kita. Kita perlu memastikan apakah hasilnya masuk akal. Coba kita pikirkan kembali, jika mobil berjalan 40 km setiap jam dan dia menempuh 3 jam, berarti total jarak 40 dikali 3 sama dengan 120 km. Hasilnya benar dan masuk akal.
Nah, itu artinya kita telah berhasil menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah Polya. Nah, ingat, 4 langkah ini bisa digunakan untuk menyelesaikan semua jenis masalah. Bukan hanya soal matematika, tapi juga masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya, saat kalian bingung bagaimana cara membagi waktu belajar dan bermain, kalian bisa gunakan langkah Polya juga. Pahami masalah, buat rencana, jalankan, lalu evaluasi apakah berhasil. Nah, sekarang coba kita lihat contoh lainnya bersama-sama. Ani membeli 3 pak pensil, setiap pak berisi 5 pensil. Ia memberikan 4 pensil kepada temannya. Berapa pensil yang masih dimiliki Ani? Nah, langkah pertama kita pahami terlebih dahulu. Diketahui Ani punya 3 pak. Setiap pak berisi 5 pensil. Nah, yang ditanya sisa pensil setelah memberi 4 pensil tersebut. Nah, langkah kedua rencana kita adalah mencari total pensil dulu, lalu dikurangi pensil yang diberikan. Nah, langkah yang ketiga kita laksanakan. Langkah yang ketiga adalah 3 pak berisi 5 pensil. 1 paknya berisi 5 pensil. Nah, 3 pak dikali 5 sama dengan 15. Nah, 15 tersebut ditaruh di sini, lalu dikurang 4 pensil yang diberikan kepada temannya. Sisanya adalah 11. Nah, langkah keempat yaitu periksa apakah masuk akal. Ya, awalnya 15 pensil lalu diberikan ke temannya 4 pensil, jadi sisa pensil Ani adalah 11. Jawabannya benar. Dari 2 contoh tadi kita bisa lihat bahwa strategi Polya membantu kita berpikir lebih sistematis. Kita tidak langsung menjawab tapi melewati 4 tahap, yaitu yang pertama pahami masalah, yang kedua rencanakan strategi, yang ketiga laksanakan rencana, dan yang keempat periksa kembali hasilnya. Dengan cara ini kita jadi lebih yakin terhadap jawaban dan terlatih berpikir logis. Nah, sebagai latihan di rumah, coba kalian tulis 1 contoh masalah dari kehidupan sehari-hari. Lalu selesaikan menggunakan 4 langkah Polya. Besok kita bahas bersama-sama ya. Nah, di sini Ibu memberikan ringkasan sedikit. Yang pertama, langkah Polya yang pertama memahami masalah. Penjelasan singkatnya adalah ketahui apa yang diketahui dan yang ditanya. Langkah Polya yang kedua, merencanakan penyelesaian. Penjelasan singkatnya, tentukan cara atau strategi. Nah, langkah Polya yang ketiga, melaksanakan rencana. Penjelasan singkatnya, jalankan langkah yang sudah dirancang. Nah, langkah Polya yang terakhir, yang keempat, memeriksa kembali. Penjelasan singkatnya, periksa hasil dan pastikan masuk akal. Nah, Ibu memiliki sedikit kata-kata motivasi, yaitu dengan bunyi masalah bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipecahkan dengan pikiran yang tenang dengan langkah yang tepat. Nah, ingat pesan ini ya, kalau kalian menemukan masalah, jangan panik dulu. Gunakan cara berpikir Polya dan kalian pasti bisa menemukan solusinya. Nah, terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan semangat menjadi pemecah masalah yang hebat. Dadah!